Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Ada sukacita di hati kita semua karena kita boleh diperkenankan menikmati saat teduh malam ini. Dalam saat teduh malam ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, kasih dan rahmat penyertaan Tuhan yang selalu dan senantiasa Tuhan nyatakan dan kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sehari hidup kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami kembali akan menikmati saat teduh malam. Sebelum kami baca dan renungkan firman-Mu, kami mohon kasih sayang-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, buka tingkap hikmat-Mu, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu dalam saat teduh malam. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dan angkat dari kitab Injil Matius pasal 9, ayatnya yang ke-32 sampai 34. Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai 34. Firman Tuhan demikian, seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Amin. Tema kita malam ini, kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus, konteks pembacaan kita dari Matius pasal 9 ayat 32 sampai 34 malam ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan mujizat pemulihannya setelah ia memulihkan dua orang buta, kemudian dibawa kembali kepadanya dan ia menerimanya, kemudian memulihkan seorang bisu yang kerasukan setan. Karena tubuhnya dikuasai setan, maka ia menjadi bisu, ia tidak bisa berkata-kata. Ketika orang bisu ini dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus dalam kasih-Nya, ia memulihkan orang bisu ini. Ketika Tuhan Yesus dalam kasih-Nya sudah memulihkan orang bisu ini, maka seketika itu juga ia dapat berkata-kata. Namun di balik mujizat penyembuhan itu, karena kedekilan, karena kesombongan, karena kekerasan hati orang-orang Farisi yang menyaksikan itu, mereka malah menganggap bahwa Yesus melakukan pemulihan itu, mujizat kesembuhan itu dilakukannya dengan kekuatan dari penghulu setan. Bahwa Yesus memulihkan karena kasih, namun karena kekerasan hati orang Farisi, maka hal itu dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan kuasa penghulu setan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari kisah ini, malam ini kita belajar yang pertama, bahwa sesungguhnya apapun situasi
apapun persoalan, apapun pergumulan kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Karena dalam segala kuasa kasih-Nya, segala perkara, segala persoalan yang kita hadapi, niscaya dapat diatasi, dapat diselesaikannya. Allah dengan segala kuasa-Nya, Allah dengan segala kasih-Nya akan memulihkan setiap kita yang datang kepadanya. Bahwa persoalan hidup selalu dan akan ada dalam hidup kita. Namun ketika kita sungguh-sungguh datang dan percaya kepada Allah dalam kasih-Nya, segala persoalan kita dapat diatasi. Kasih Allah memulihkan segala hal dalam hidup kita ketika kita sungguh percaya. Yang kedua, kita kembali dikuatkan malam ini bahwa kita harus bersyukur. Allah kita di dalam Kristus, Allah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang begitu luar biasa kuasanya. Tidak ada yang mustahil dalam kuasa Tuhan. Karena itu, mari kita semakin menghantar hidup kita untuk semakin percaya dan berserah kepadanya. Kalau dalam pembacaan kita Tuhan Yesus mampu memulihkan orang buta. Tuhan Yesus mampu dalam kasih-Nya memulihkan orang bisu. Niscaya kuasa kasih-Nya juga akan memulihkan berbagai hal dalam hidup kita. Kita diingatkan firman Tuhan malam ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segalanya dapat diatasi di dalam dan bersama kuasa Tuhan yang ajaib. Karena itu, mari kita terus berserah, mari kita terus berpengharapan, mari kita terus percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Yang ketiga, agar kita dapat menikmati kasih pemulihan Allah, janganlah kita keraskan hati kita seperti orang-orang Farisi. Mari kita buka hati kita agar hidup kita terus dapat menikmati, dapat melihat, dapat merasakan kasih Allah, mujizat pemulihan Allah dalam hidup kita. Bahwa kuasa kasih Allah ada dalam hidup kita dan hanya mungkin kita rasakan, hanya mungkin kita nikmati, hanya mungkin kita terima ketika kita membuka diri kita, hidup kita, ketika kita tidak mengeraskan hati kita seperti orang-orang Farisi. Mari jemaat Tuhan, nikmatilah segala kebaikan Allah. Kasih-Nya ada dalam hidupmu, kasih-Nya memulihkan segala perkara. Karena itu, bawalah segalanya kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita akhiri saat teduh kita malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kami. Kami disadarkan bahwa Engkau punya kuasa yang dahsyat. Karena itu biarlah kami terus berpengharapan dan percaya kepadamu dan membawa segala persoalan hidup kami. Karena dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, Engkau dapat mengatasi dan memulihkan segala hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk gumul juang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Mari Tuhan Engkau hadir dalam karya kerja, upaya-upaya kami mencari nafkah dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami, dalam tumbuh kembang masa muda pendidikan anak-anak kami. Biarlah seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu dan senantiasa menikmati kebaikan, kasih sayang dan rahmat Tuhan. Kami berdoa untuk gumul juang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Bagi mereka yang sakit Tuhan, mari datanglah untuk menyembuhkan mereka. Memberkati makanan, minuman, obat-obat penawar yang dimakan. Para medis dokter yang merawat sehingga kepulihan boleh menjadi milik mereka. Kekasih kami Bapak Paul Pontoan atau Bapak Ismi. Kekasih kami, saudara kami Agri Rantai Tondok di Jakarta. Orang tua kami Ibu dan Bapak Matius Embo. Saudara kami Ibu Linda Sarung Allo atau Mama Bella di Rumah Sakit Siloam Jakarta.
Anak kami Isi, Alexander, mereka yang sakit Tuhan, dirawat di rumah sakit, biarlah Tuhan datang, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka semua. Bagi proses pemulihan jemaat-Mu Tuhan, Mama Claire dan anak kekasih yang baru lahir, biarlah semakin Tuhan pulihkan dari hari ke hari. Dan kami percaya dalam jamahan pemulihan-Mu, Mama Claire dan anak kekasih kami yang baru lahir akan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Orang tua kami, Opa dan Oma Pakilaran bersama keluarga, biarlah Tuhan juga semakin menyatakan pemulihan dari hari ke hari. Tuhan berkati para lansia kami, biarlah peneguhan Tuhan hadir dalam masa-masa lansia mereka. Berkati pelayanan kami sebagai majelis gereja di Jemaat Dadi bersama pengurus OIG dalam memaknai masa-masa pandemi COVID saat ini. Berkati perjuangan kami dalam memutus merebaknya mata rantai COVID-19 bersama pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok khususnya di kota Makassar ini. Biarlah Tuhan hadir dan kami percaya saatnya kami akan terbebas dari pandemi COVID ini. Berkati para relawan, TNI Polri, para medis dokter, semua mereka yang ada di garda terdepan. Berkati kehidupan kami malam ini Tuhan. Biar kami boleh menikmati malam-Mu dalam damai sejahtera. Ini doa kami Tuhan. Inilah syukur kami. Terima kami yang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.